Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi Bu Lydia, selamat pagi Bu Mareta. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa, kita semua sehat ya. Kita tetap berada di acara kita di Small Sekolah Minggu Online. Ada yang beda ini hari ini, benar ya Bu Mareta? Lihat di belakang ya? kita, banyak Ini balon ya. Sebentar, kita tanya anak-anak. Anak tahu nggak hari ini ada apa? Tahu nggak? Ada apa ya? Apa ya? Saya sih senang sekali hari ini Bu. Biasanya kalau ada balon, biasanya ulang tahun Bu. Oh iya? Oh iya? Apalagi ada ini Bu Lid, Bu Mareta. Oh iya, ada betul. ini. Hari ini kita ulang tahun sekolah minggu, betul ya? Oh iya. Ulang tahun yang keberapa? Coba dilihat angkanya. Coba dilihat yang keberapa? Wah, 27. 27. Bu Leni, ya. kita mulai dulu yuk. Kita mau nyanyi apa nih Bu Leni? Kita mau nyanyi Selamat Pagi Bapak. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dari bangun pagi tadi kita diberikan Tuhan Iya. kesehatan, udara yang sejuk ya Bu Lydia. Betul sekali. Coba dihirup dulu udaranya. Kita mau ucap syukur dan berterima kasih ya. Yuk. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan datang ke hadapan Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau telah memelihara kehidupan kami, Engkau telah memelihara kami sepanjang malam yang lalu, dan pagi ini Tuhan kami mau menyiapkan hati kami mau menyiapkan pikiran kami untuk kami ikut ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami ini sehingga setiap pujian yang kami nyanyikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap firman yang kami dengar itu boleh menjadi kekuatan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, tadi kita ulang tahun yang keberapa?
27 tahun. 27. Perjalanan yang sangat panjang. Ada nggak di sini adik-adik yang sudah umurnya 27 tahun? Hah? Nggak ada pasti ya. Enggak ada Bu Lydia. 27. Iya, Paling nggak maksimal mungkin. berapa? Nggak mungkin. 12, betul ya? Betul, ya. Nah 27 tahun nggak ada pasti. Nah Tuhan sudah memimpin perjalanan sekolah minggu kita hingga 27 tahun. Perjalanan yang begitu panjang. Luar biasa ya Luar Bu biasa Lydia ya. ya. 27 tahun. Iya, lama ya? Lama nggak? Lama. Itu artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang Luar biasa. Baik. luar biasa. Yang sangat Tuhan luar yang biasa. baik, sangat baik. Karena itu kita mau angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Yuk kita Ayo nyanyikan. kita nyanyikan. Yuk Kak. Pakai gerakan ya. Iya, gerakan. Ayo adik-adik, kita bergerak, bangkit berdiri semuanya. Jaga kesetiaan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, kita angkat pujian ini ya. Tiada batas sudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo bergerak adik-adik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah, merasakan kalau Tuhan Yesus baik. Iya, Benar Bu. ya. Nah, Betul. Bu Leni, Ya. Bu Lydia, kalau Tuhan Yesus baik, harusnya kita nggak boleh berjalan tanpa Tuhan Yesus. Betul nggak? Jadi harus jalan sama siapa? Nah, kalau berjalan Jadi sendiri iya. nggak bisa. Kalau Jadi kita gimana, tanpa Bu? Tuhan nggak bisa. Makanya kita harus jalan selalu serta Yesus. Yesus. Kita nyanyi Ya. lagu yuk. Jalan serta Tunggu, boleh yang lain nggak jalan? Boleh berjalan dengan yang lain nggak? Nggak boleh ya Bu Marita ya? harusnya sih berjalannya sama Tuhan Yesus. Karena Iya. tanpa Tuhan Yesus kita nggak bisa apa-apa, Bu. Betul sekali. Betul ya. Berarti Nyanyi yuk. kita Pakai harus gerakan lagi. mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ayo Iya, kita betul. nyanyi. Jalan serta Yesus. Ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Memang sangat luar biasa ya kalau kita Ya. berjalan bersama dengan Yesus. Ya. Kita tidak mampu melewati jalan hidup tanpa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, tadi kita sudah lihat nih ada di depan. Aduh, Mau diapain nih? aduh aku mau dong Bu Mareta, Bu Lydia. Mau apa? Mau apa?
mau ini potong kue. Bu, tapi sebelum potong kue, kita harus persembahan dulu nih. Oh Jangan iya. lupa. Iya, betul. Ya. Saya udah gak sabar Iya. habis kuenya. Menarik enak ya? sih, enak sih. Iya, menarik ya. Enak sih. Ayo adik-adik, kita mau bawa persembahan kita siapkan persembahannya. Yuk, Iya. kita Sambil siapkan kita persembahan memuji. kita. Lagu syukur padamu ya Allah. Yuk. Yuk, Kita adik-adik persiapkan uang persembahannya, dilipat yang rapi, jangan dikrual-krual. Satu lagi Bu Dilipat yang Marieta, rapi. harus uang ya persembahannya, jangan koin-koin main-mainan. Iya betul, iya betul Bu. Jangan koin time zone ya. Iya. Saya jadi malu. Saya udah siapin loh Bu. Koin uang Iya. benar ya. Iya. Yuk, semuanya siapkan dengan baik kotak persembahannya yang sudah kalian buat ya. Kita nyanyikan sama-sama, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kehidupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kejujuran dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Sekarang saya udah gak sabar Bu Lydia. Itu taruh dulu. Kita berdoa dulu Iya, persembahan. kita Oh, doa dulu iya. persembahan ya. Berdoa, iya. Iya, yuk, Bu. Gak sabar terus. Kita Ayo, sama-sama berdoa ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh membawakan persembahan kami. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati pula orang tua kami, mama papa kami dalam pekerjaan mereka, juga kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Akhirnya ini yang saya tunggu-tunggu, Iya. Bu Marieta, Bu Lydia. Kita mau apa nih Bu Leni? Ini mau ada yang Bu Leni udah ngiler. Karena anak di rumah juga udah ngiler ini sama kue ini pasti mau diapain ya. aduh, tapi sebentar. Kita Tunggu dulu. ada kita panggil. Kita ada itu tuh Bu. Topi. Iya. Pakai dulu topinya, pakai dulu topi. Iya. Ulang tahun tanpa topi nggak seru ya. Seru, kita pakai topi ya. Wah. Bu, jangan lupa loh. Kita punya tamu loh. Iya, ada tamu. Shh. Adik-adik mau tahu nggak? Aduh, siapa yang ngambil di topi saya? Jangan ada yang ngambil ya. Aduh, penasaran kan adik-adik? Siapa tamu kita hari ini? Siapa ya? Ayo ditebak. Bu, panggil aja deh Bu. Yaudah Daripada deh. nebak-nebak panggil aja deh. Yaudah kita panggil aja sama-sama ya. Yuk, Satu, dua, tiga, Bu Lantina. Bu Lantina. Hai Bu Lantina. Hai. Hai, Apa kabar? Wah. Hai adik-adik semuanya. Saya jadi bingung nih, kenapa hari ini saya diundang? Semoga nggak disetrap ya adik-adik ya. Enggak, Biasanya Bu, bulan tenang Ramadan aja, Bu. ada di sini. Enggak Bu, ini Enggak, Bu. justru senang-senang. Ada apa nih? Ini. Wah, ini buat saya. Terima kasih. Jangan Bu, bukan Bu. Ibu Buat lihat dong Bu, angkanya Bu berapa Bu? Angkanya, masa Ibu Lantina 27 sih? Ayo. Bukan jadi ya. malu. Berarti siapa Bu kira-kira Bu? Ya, Ibu Lantina ingat.
minggu ini kita merayakan ulang tahun Sekolah Minggu GKI Harapan Indah yang ke-20. Jadi sekarang kita mau ngapain nih? Tiup lilin Bu, tiup lilin. Tiup lilin, oke. Bukan cuma ditiup loh. Iya, nggak boleh ditiup. Dipotong juga. Boleh dibagi nggak? Iya. Kalau ditiup itu kita bagiin virus ya. Iya. Iya, Oh iya, jadi- boleh ditiup loh. jadi Kita kipas- gini-gini aja. kipas Oh iya, ya. kipas-kipas Oke, ini. kita kipas-kipas ya. Boleh Tapi dikipas-kipas. ulang tahun kalau nggak ada lagunya nggak seru nih. Iya kita nyanyi. Kita nyanyi. Kak Devi, kita nyanyi yuk Kak. Devi Happy dan teman-teman. birthday to us, yuk. Ternyata yang ulang tahun itu sekolah minggu kita. Iya, sekolah minggu. Gak berasa Kira ya, Ibu- sudah 27 Kira Ibu tahun. Leni siapa? Kira ini Bulan Tina Bulantina. tadi saya pikir 27 bulan Tina. Yuk, ayo Kak Devi kita sambil nyanyikan dulu yuk. Oke, ayo. Iya. Adik-adik di rumah ikut ya. Kita copot aja ya, kita gini-gini aja ya. Iya, iya. Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to us. Berarti yang ulang tahun kita semua dong Bu. Iya, Iya. kita semua. Sekarang tiba waktunya kita mau kipas. Adik-adik di rumah juga ikut kipas lilinnya ya. Ikut kipas Siapa tahu yang dari di rumah kipas-kipas masing-masing. Iya, bisa Yuk, nyampe. kita kipas 1, Satu, 2, 3. Tiga. Terima kasih Tuhan. Selamat ulang tahun. Iya adik-adik, kita sudah bergembira bersama-sama. Tuhan sudah menyertai sekolah minggu kita 27 tahun. Luar biasa. Betul. Bu Mareta ngajar sudah berapa tahun? Kalau saya hitung-hitung di sini Bu mungkin kurang lebih 18 tahun atau 17 tahun 18 gitu Bu. tahun adik-adik. Bu Leni 14, 13, 14 tahun. 14, 13 Ya, tahun. sekitar Luar biasa. Bu Lydia? Waduh, berapa Saking ya? banyaknya lupa. 20 tahun ada. 20 tahun. Wow. Lebih luar biasa. Mungkin anak sekolah minggunya Bu Lydia sudah ada yang jadi dokter kali. Iya Bu, bisa jadi Bu. ada yang Iya. sudah jadi. Pasti udah ada. Sudah ada yang jadi pengurus sekolah minggu, guru sekolah minggu. Iya. Sudah Iya, ada yang betul. jadi ketua komisi lain. Iya betul Bu. Bulan Puji Tina. Tuhan. Lagi Oh, kuenya. potong ya, potong ya. Iya udah nunggu-nunggu Bu, Orang boleh iya, ya Bu banyak ya. ngomong. Kita potong. Ayo, Nih. mari. Kita potong rame-rame yuk. Bulantin aja ya, kita nggak boleh. Sama-sama. Kita hitung dulu bertiga ya. Satu. Adik-adik hitung di rumah ya. 1, 2, 3. Yeay. Bagi ya Bu. Doa dulu ya. Oh iya. Baik, mari adik-adik, guru-guru sekalian, para orang tua yang menyaksikan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepada Engkau Allah yang mengasihi kami. Allah yang mengasihi gereja kami. Allah yang mengasihi anak-anak. Sehingga anak-anak di dalam gereja kami, mereka tidak berkeliaran kemana-mana. Ada satu sekolah, ada satu tempat bagi mereka untuk mereka bisa belajar, mengenal cinta kasih Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk 27 tahun pemeliharaan Tuhan buat sekolah minggu GKI Harapan Indah. Kami berterima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah keluar masuk mengajar di sekolah minggu selama 27 tahun ini. Kami bersyukur untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah keluar masuk belajar di sekolah minggu ini. Kami percaya Tuhan, sekolah minggu kami berdiri bukan untuk main-main, tetapi sekolah minggu kami berdiri adalah karena berkat Tuhan, karena urapan Tuhan. Dan hari ini kami bersuka cita, Tuhan terus memelihara sekolah minggu kami. Kami juga mau serahkan untuk sekolah minggu kami di tahun-tahun yang akan datang.
Kami percaya Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan menjaga dan memelihara sekolah minggu kami. Khususnya di tengah-tengah pandemi ini, kami melihat Tuhan tetap memberkati sekolah minggu kami. Meskipun lewat tayangan virtual, tapi kami juga tetap bisa bertumbuh mengenal Tuhan dan belajar melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur bersama-sama mengucapkan amin. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk sekolah minggu kita. Iya. Berhubung ini udah selesai, jadi saya boleh pamit. Bulan mau kemana, silakan Bulan? Bu, hati-hati ya Bu. Boleh pamit. Hati-hati ya Bulan. Bye-bye. Terima kasih Bye-bye. Bulan Tina. Terima kasih Bulan. Nah, adik-adik, Akhirnya. perjalanan sekolah minggu kita 27 tahun ya. Ya. Banyak sekali anak-anak sekolah minggu dulu yang mungkin sekarang seperti tadi Bu Tina katakan, mungkin ada yang sudah jadi dokter, mungkin ada yang sudah jadi pengurus Iya. komisi lain di gereja ini juga. Iya benar. Ya, jadi dulunya sekolah minggu, sekarang udah besar, tetap aktif dan ambil bagian di dalam pelayanan di komisi lain. Nah, saat ini kita saksikan yuk kesaksian dari mantan anak sekolah minggu. Mari kita saksikan. Yuk, ayo kita saksikan. Halo adik-adik, nama saya Devi Rahelia. Saat ini saya berusia 17 tahun, ya kurang lebih lah ya, rahasia. Lalu saya saat ini berprofesi sebagai guru dan di IKI Harapan Indah saya mengambil pelayanan sebagai guru sekolah minggu. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Kirsten Lemuel, biasa dipanggil Kiki, sekarang berumur 24 tahun, bekerja sebagai private teacher dan melayani di Komisi Pemuda GKI Harapan Indah. Hai, aku Kisha dan aku sekarang udah 20 tahun, udah lagi belajar di luar negeri sebagai mahasiswa. Halo, saya Fania, umur 17 tahun, sekarang pelajar kelas 12 atau kelas 3 SMA. Sekarang lagi melayani di Komisi Remaja GKI Harapan Indah. Halo, aku Brian, aku umur 16 tahun, sekarang aku SMA kelas 2. Aku melayani di bidang sound system sebagai soundman di Komisi Remaja, juga sebagai wakil ketua di Komisi Remaja. Saya dulu bersekolah minggu di GKI Harapan Indah dari umur 6 tahun, jadi kurang lebih kelas 1 SD. Pertama kali aku bergabung dengan sekolah minggu itu waktu kelas 4 SD, waktu umur 9 tahun. Nah, aku ingat banget dulu masa-masa aku lagi SM di tahun 2007 sampai 2013 kayaknya. Waktu itu masuk sekolah minggu umur 8 tahun, kelas 3 SD. Dulu aku SM pas masih bayi, dari bayi di bawah mama sampai kelas 6 SD. Guru-guru sekolah minggu mengajar saya itu ada Ibu Hanyo, Ibu Gyo, Kak Eli, Kak Tina, dan masih banyak lagi yang lainnya. Guru sekolah minggu aku tuh yang aku ingat Bu Min, Pak Alex, Kak Eli. Aku ingat banget ada banyak guru yang pernah ngajar aku, nggak bisa sebutin semuanya, tapi ada Bu Jenny, ada Kak Ati, ada Ci Devi, Ci Agnes, Ci Nocil, ada Bu Minar juga di akhir. Banyak GSM yang aku ingat, yang paling aku masih ingat sekarang tuh ada Kak Agnes, Kak Ripka, Kak Vivi, Bu Feby, Bu Min, Bu Tias, Bu Mareta, Bu Lydia, dan masih banyak lain sih sebenarnya ngajar. Guru sekolah minggu yang paling diingat itu Bu Sylvie. Tentunya selama saya bersekolah minggu, saya diajarkan untuk terus beriman kepada Tuhan dan juga banyak acara-acara yang bisa mendukung untuk berkembangnya iman saya. Saya juga teringat waktu dulu setiap Natal, Paskah, kami bersama-sama melayani Tuhan walaupun masih kecil. Aku ingat waktu disuruh ayat hafalan, terus nyanyi juga, tapi di lirik lagunya tuh ditulisnya di belakang kalender. Jadi
kalendernya disimpan untuk dipakai lagi minggu depan gitu. Menurut aku yang paling berkesan adalah tiap kali retret. Selain kita bisa belajar tentang Alkitab secara intensif gitu 2-3 hari, aku jadi lebih dekat sama teman-teman kelas aku, jadi lebih dekat sama guru-guru juga, dan bisa ketemu dan kenalan sama banyak anak-anak SM lain dari kelas-kelas lain. Jadi aku ngerasa retret itu dulu seru banget. Dan pengalaman yang paling berkesan di sekolah minggu itu pas retret kelas 4 yang temanya ayam Kristian. Pengalaman yang aku inget yaitu pas retret sama Sal, karena sumpah itu asik banget. Semoga terus menjadi berkat, khususnya di masa-masa pandemi ini, dan semakin banyak anak Tuhan yang boleh percaya dan bertumbuh di dalam Tuhan. Semoga baik dari anak sekolah minggu maupun guru sekolah minggunya semakin mencintai Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Semoga bisa terus bertumbuh dan mengajak anak-anak untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Semoga Tuhan selalu memberkati pelayanan para guru-guru, para anak-anak murid yang pada ikut pelayanan, dan juga setiap orang yang terlibat di dalam SM dan komunitasnya. Semoga guru-gurunya semakin kreatif, semakin semangat mengajarnya, dan juga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Selamat melayani dan terus melanjutkan pelayanannya di bidang ini. Pesannya jangan bosan-bosan melayani, karena kami semua anak-anak ini butuh kalian, guru-guru sekolah minggu dan sekolah minggu. Harapannya makin baik lagi ke depannya. So, happy birthday. Happy birthday buat SMGKI Harapan Indah. Selamat ulang tahun untuk sekolah minggu GKI Harapan Indah. Selamat ulang tahun buat sekolah minggu GKI Harapan Indah. Selamat ulang tahun buat sekolah minggu GKI Harapan Indah. Tuhan Yesus memberkati. Kami, pengurus Komisi Anak GKI Harapan Indah, mengucapkan selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKI Harapan Indah yang ke-27. Selamat Happy Birthday! Yeay! Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Tapi sebelumnya kita mau menyanyi Yesus menginginkan daku. Ketika kita menjalani kehidupan kita, Tuhan menginginkan kita berbuat baik, menolong teman. Lalu kemudian Tuhan Yesus juga menginginkan kita untuk bersinar dimanapun kita berada. Menjadi teladan. Jadi teladan buat teman-teman kita. Yuk kita nyanyikan Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, kita Semua adik-adik duduk yang manis, duduk yang baik. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, salam small. Sebelumnya, Ibu mengucapkan selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKI Harapan Indah yang ke-27. Tuhan memberkati dan memakai Sekolah Minggu GKI Harapan Indah dalam pelayanannya untuk memuliakan Tuhan dan mengenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak. Sehingga anak-anak semakin mengenal Tuhan
dan cinta Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan lewat nyanyian dan sudah mengucap syukur lewat persembahan yang sudah kita kumpulkan. Sekarang kita akan mendengarkan firman. Yuk kita berdoa dulu. Bapa di surga, selamat pagi. Bapa, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah boleh datang beribadah. Kami sudah menaikkan pujian, sudah mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Bapa di surga, ketika kami akan mendengarkan firman, kami buka hati kami. Tolong kami Bapa, meskipun kami anak-anak, tapi kami mau lebih mengenal Tuhan, lebih cinta Tuhan. Dan untuk itu kami mohon Roh Kudus, pimpin kami dalam ibadah, mendengarkan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar di samping ibu ini. Ini adalah sebuah pohon yang besar dan bercabang. Pohon seperti ini memudahkan orang untuk memanjatnya. Adik-adik pernah memanjat pohon? Hati-hati ya, harus ada orang dewasa yang mendampinginya. Pohon yang besar ini adalah pohon ara. Pohon ara itu menghasilkan buah ara yang manis. Adik-adik pernah mencoba buah ara? Pohon ara ada dua jenis. Ada pohon ara hutan dan satu lagi pohon ara kebun. Pohon ara kebun tidak tumbuh besar, jadi bisa ditanam di dalam pot bunga. Seperti ini nih. Mungkin adik-adik sering menemukan pohon ara seperti ini. Nah, adik-adik tahu, pohon ara pernah berjasa kepada salah seorang tokoh di dalam Alkitab. Lewat pohon ara, dia bisa melihat Tuhan Yesus, bahkan mengenal Tuhan Yesus. Seperti apa ya ceritanya? Mari kita saksikan bersama. Siapa yang tidak suka uang? Adik-adik yang masih kecil saja suka uang, bukan? Uang bisa untuk membeli mainan yang kita suka. Uang bisa membeli makanan kesukaan kita. Semua orang suka uang. Ada yang mencari uang dengan baik, tetapi ada juga yang mencari uang dengan cara yang tidak baik. Di dalam Alkitab, ada seorang bapak yang mencari uang dengan cara yang tidak baik. Ia seorang pemungut cukai. Pemungut cukai adalah seorang petugas pajak. Pajak adalah sumbangan wajib untuk negara. Bila tidak membayar pajak, ada sanksi hukumnya. Bapak itu bertugas mengumpulkan uang dari setiap penduduk kota untuk diserahkan kepada pemerintahan Romawi. Apakah ini pekerjaan yang tidak baik? Pekerjaan pemungut cukai adalah pekerjaan yang baik. Setiap orang dewasa yang bekerja punya kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Tetapi orang itu bukanlah seorang petugas pajak yang baik. Ia suka menarik uang pajak berkali-kali lipat dari sebenarnya, bahkan kadang sampai 4 kali lipat. Seharusnya hanya membayar 10.000 saja, tetapi oleh pemungut cukai itu diharuskan membayar 40.000. Wow, jahat ya. Bagaimana kalau ada orang yang miskin? Mereka harus membayar pajak 4 kali lipat. Itu sebabnya mengapa penduduk kota tidak suka, bahkan membenci para pemungut cukai. Kebencian penduduk terhadap para pemungut cukai sangat ekstrim. Mereka tidak mau bersentuhan dengan pemungut cukai. Jangankan orangnya, barang-barang yang sudah disentuh oleh pemungut cukai, mereka tidak mau memakainya. Adik-adik, coba cari orang yang paling pendek dalam gambar itu. Ketemu? Ya, dia adalah seorang pemungut cukai. Orang-orang Yahudi pada umumnya tidak menyukai dia. Dia licik, jahat, suka memeras orang. Kalau orang tidak bisa membayar pajak, ia akan panggil pengawal untuk memukulinya. Bahkan pemungut cukai itu tidak segan-segan mengambil anak atau istri orang yang tidak bisa bayar pajak untuk dijual. Jahat ya? Bapak yang pendek itu tidak mempunyai banyak teman karena jahat. Lama-lama sedih juga ya kalau tidak ada orang yang mau berkawan.
Rupanya bapak itu merasakan kesepian karena tidak disukai banyak orang. Hatinya sedih. Ia mau berubah, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Suatu hari, bapak ini mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kotanya. Ia sudah banyak mendengar tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pandai mengajar, Tuhan Yesus yang sering menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus yang ramah dan baik hati. Seperti apa sih Tuhan Yesus itu? Adakah orang yang begitu sempurna seperti Dia? Betapa penasarannya bapak itu. Ia memutuskan untuk melihat seperti apakah Tuhan Yesus itu. Sampai di kerumunan orang banyak, bapak yang pendek itu bingung. Hampir semua bapak-bapak badannya lebih tinggi dari dirinya. Ia melompat-lompat untuk melihat rombongan Tuhan Yesus. Hap, permisi, maaf, permisi. Hei, tolong minggir dong, saya mau melihat, permisi. Tapi usaha bapak itu sepertinya sia-sia adik-adik. Di tengah kerumunan orang banyak, siapa yang akan mendengar teriakannya? Tapi bapak itu tidak putus asa. Ia melihat di depan ada pohon ara yang besar dan bercabang. Aha, rombongan itu pasti akan melewati pohon itu. Segera bapak itu berlari mendahului rombongan. Ia mendekati pohon dan memanjatnya. Ia berharap ketika rombongan Tuhan Yesus lewat, ia dapat melihat wajah Tuhan Yesus itu. Nah, rombongan sudah semakin dekat. Hati bapak yang pendek itu semakin deg-degan. Itu guru yang baik hati itu. Oh, wajahnya seperti itu. Alangkah bahagianya bila aku berkenalan dengannya. Loh, kok guru itu berjalan menuju aku? Waduh, marahkah ia? Bapak yang pendek itu heran. Mengapa Tuhan Yesus jalannya semakin ke samping, menuju ke pohon ara yang dinaikinya. Dan benar, sesampai di bawah pohon ara, Tuhan Yesus menengadah dan berkata kepada bapak itu, "Zakheus, segera turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Oh, rupanya bapak yang pendek itu namanya Zakheus, adik-adik. Pasti adik-adik dari tadi sudah bisa menebaknya ya. Zakheus tersentak kaget. Beruntung ia tidak jatuh dari pohonnya. Loh, mengapa guru itu mengenal namaku? Aku tidak pernah melihat dia sebelumnya. Mengapa ia mengenal aku? Dengan penuh rasa heran dan bahagia, Zakheus cepat-cepat turun. Ia segera mempersilahkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan menuju ke rumahnya. Ia sangat bahagia hari itu. Mengapa tidak? Keinginannya untuk melihat Tuhan Yesus terkabul. Bahkan keinginan untuk berkenalan dengan Tuhan Yesus pun terlaksana. Tuhan Yesus bukan saja berkenalan dengan Zakheus, tetapi ia datang dan menumpang di rumah Zakheus. Mereka makan bersama, tertawa bersama, ngobrol banyak hal bersama-sama. Luar biasa. Biasanya Zakheus dimusuhi orang karena perbuatannya yang jahat. Tidak ada orang yang dengan tulus mau bersahabat dengannya. Tetapi sekarang ia tahu ada seorang yang menerima dia apa adanya. Seorang yang mau bersahabat dengannya, namanya Yesus Kristus. Alangkah bahagianya hati Zakheus. Belum pernah ia diperlakukan begitu berharga oleh Tuhan Yesus. Setelah Zakheus mengenal dan bergaul akrab dengan Tuhan Yesus, ada satu perubahan besar dalam hidup Zakheus. Adik-adik mau tahu apa itu? Zakheus bertobat. Ia menyesal atas pekerjaannya selama ini. Ia malu sudah menjadi perampas uang orang. Ia sadar dirinya sangat jahat.
Tetapi setelah Zakeus mengenal Tuhan, merasakan cinta kasih Tuhan Yesus, hatinya bergelora. Ia mau berubah. Ia berjanji, katanya, "Tuan, saya janji setengah dari kekayaan saya ini akan saya bagi buat orang-orang miskin dan orang-orang yang uangnya pernah saya ambil paksa. Akan saya kembalikan 4 kali lipat." Itu janji Zakeus dan itu juga yang ia lakukan. Adik-adik, Zakeus bertobat. Ia percaya kepada Tuhan Yesus. Pertobatan dan iman percayanya ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatannya. Tuhan Yesus sangat senang dan bangga kepada Zakeus. Ia tahu Zakeus sudah bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Meskipun banyak orang yang melihat Tuhan menumpang di rumah Zakeus, mencibir dan menghina Tuhan. "Lihat tuh, katanya guru agama, orang yang mulia, tetapi ia bergaul dengan orang jahat." Tetapi Tuhan Yesus tidak malu bersahabat dengan Zakeus. Zakeus adalah contoh seorang beriman yang baik. Orang yang bertobat dan percaya Tuhan harus berani menunjukkannya dengan perbuatan. Kalau hanya mengatakan, "Saya bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus," itu mah gampang ya. Tapi apa buktinya kita bertobat dan percaya? Buktinya dengan perbuatan kita. Kalau dulu suka bohong, setelah bertobat, berusaha untuk tidak berbohong lagi. Kalau dulu nakal, setelah percaya Tuhan Yesus, berusaha untuk taat, rajin belajar, dan giat ke sekolah minggu. Seperti Zakeus, setelah ia mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, ia janji akan membagikan hartanya buat orang miskin dan mengembalikan uang dari orang-orang yang pernah dirampas uangnya. Itu namanya bertobat dan percaya Tuhan Yesus, adik-adik. Yakobus 2 ayat 18b. "Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Mari adik-adik, kita jangan hanya berkata, "Saya bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus. Saya percaya kepada Tuhan Yesus." Tetapi tingkah laku kita masih nakal, masih suka bohong, masih malas, dan sebagainya. Kita harus berani tunjukkan iman percaya kita dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Nah, adik-adik, bagaimana? Bagus kan ceritanya? Bapak Zakeus mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, jangan hanya ngomong aja, tapi harus ditunjukkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik kita. Seperti ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Yakobus 2 ayat 18b. "Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Kita ulangi sekali lagi ya. Yakobus 2 ayat 18b. "Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Adik-adik hafal ya ayat hafalannya. Nah, untuk aktivitas kita hari ini, kita akan mengisi kartu pertobatan. Seperti apa sih? Yuk kita lihat. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah mengisi kartu pertobatan. Bahan yang dibutuhkan, karton atau kertas HVS, juga spidol. Cara membuatnya yaitu Ibu akan memakai karton warna biru, lalu karton ini kita lipat menjadi 2 menjadi bentuk seperti buku. Setelah itu, pada bagian depannya ditulis kartu pertobatan.
Lalu setelah bagian depan kita tulis kartu pertobatan, bagian dalamnya kita gambar, Ibu sudah gambar sebelumnya ya, gambar orang, bisa laki-laki, anak laki-laki atau anak perempuan. Di sini Ibu buat gambar anak perempuan. Di sisi kiri, di atas gambar anak perempuan ini, Ibu akan menulis sebelum bertobat. Di sebelah kanan, di atas gambar anak perempuan ini, Ibu akan tulis sesudah bertobat. Lalu, di bagian sebelah kiri yang tulisannya sebelum bertobat, kita tulis apa saja yang kita lakukan pada saat kita belum bertobat. Alas. Apalagi? Yang kedua, sering berbohong. Kita membuang makanan. Kita sering membuli. Tahu ya, membuli ya, mengata-ngatai. Membuli teman. Dan hal-hal lain yang kita lakukan atau adik-adik lakukan sebelum bertobat. Lalu di sebelah kanan kita tulis sesudah bertobat apa yang kita lakukan. Tidak malas. Kedua, rajin belajar, rajin berdoa, rajin sekolah minggu. Apalagi? Mendoakan teman. Adik-adik pikir itu adalah sesuatu yang baik yang telah adik-adik lakukan ketika sudah bertobat, ya. Sebelum bertobat dan sesudah bertobat. Ibu tunggu ya foto aktivitasnya. Selamat mengerjakan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh beribadah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang pertobatan. Tolong kami ya Bapa, meskipun kami masih anak-anak, kami mau bertobat, kami mau belajar untuk tidak berbohong, untuk tidak malas, untuk tidak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Bapa, kami ingin rajin dalam segala hal, karena Tuhan sudah memberikan waktu yang panjang dalam hidup kami, sehingga kami harus melakukan hal-hal yang berguna. Dan kami mau lebih mengenal Tuhan, lebih cinta Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar menyenangkan hati Bapa. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk ulang tahun sekolah minggu kami, GKI Harapan Indah yang ke-27. Terima kasih Tuhan telah memberkati, menuntun sekolah minggu kami. Setiap hal yang telah dikerjakan sepanjang 27 tahun, biarlah itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kedepannya ya Tuhan, berikanlah hikmat, tuntunan kepada guru-guru sekolah minggu kami, pembina kami, pengurus sekolah minggu kami, dan hamba Tuhan di gereja kami, sehingga kami semua dapat benar-benar melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, seturut dengan visi dari sekolah minggu GKI Harapan Indah, dan seturut dengan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami boleh mengenal Bapa yang baik, dan kami boleh memanggil Engkau setiap hari, setiap saat di dalam doa kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Sampai ketemu di small minggu depan adik-adik. Salam.